Ya, pagi hari ini sudah ada Mas Mula Warman Hanase, analis kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Assalamualaikum. Hanase. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian juga Mas Nurholis Ridwan, pemerhati Timur Tengah yang selalu membantu kita untuk memantau bagaimana kondisi di Gaza pada pagi hari ini. Juga nanti juga akan pantau ya, Mas ya? Pagi. Assalamualaikum. Saya mau ke Mas Hanase dulu. Mas Hanase melihat ini publik juga dibingungkan atas kebijakan atau statement dari Biden belakangan ya, memperlihatkan bahwa ada sedikit kepedulian dari Amerika Serikat, tapi di sisi lain Amerika Serikat lah yang memang full support terhadap Israel. Dan Anda membacanya bagaimana ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat, apakah bisa menghentikan? Kebijakan ambigu kalau saya ngeliatnya sih mungkin ya. Ya. Ya ini sudah hari ke-44 ya. Sudah hari ke-44 konflik antara Israel dengan Gaza. Dan Biden menunjukkan dua sikap. Pertama, kita lihat bahwa Biden itu sangat keras mendukung Israel. Terlepas dari banyaknya korban itu sampai sekarang untuk anak-anak itu 5.500. Tuh bayangkan, untuk perempuan sekitar 3.000, dan jumlah yang tercatat sampai saat ini di pihak Palestina itu ada sekitar 13.000 lebih korban. Nah, tapi Biden sekarang hari ini 3 hari yang terakhir ya, 3 hari yang lalu sampai kemarin mengatakan bahwa wilayah Gaza itu untuk warga Palestina, untuk pemerintahan Palestina. Tapi di situ dia mengatakan bukan untuk Hamas. Jadi menginginkan bahwa Palestina itu terintegrasi, pemerintahannya di tepi barat, dan mengintegrasikan dua wilayah yang saat ini terpisah secara otoritas. Tepi barat dan Gaza. Sebenarnya begini, Mas Arief Adli ya, perlu kita baca kenapa Biden memiliki dua sikap yang berbeda. Nah, awalnya Israel itu sangat percaya diri bahwa kita bisa mengalahkan Hamas dengan cepat. Akhirnya Biden dengan segala power yang dimiliki mendukung, dan statement-statementnya juga tidak ada kepedulian terhadap Hamas. Tapi sekarang hari ini berubah, seakan-akan ada kepedulian terhadap warga Palestina. Ada seakan-akan bahwa persoalan kemanusiaan itu menjadi concern dari Amerika untuk mengakhirinya. Mas, ini kepedulian benar-benar Anda melihat kepedulian, atau karena memang ternyata ini juga mengancam dari perekonomian, hubungan diplomatik Amerika dan negara-negara lainnya yang saat ini sudah mengecam Israel? Kalau kita membaca media di Timur Tengah ya, sebenarnya sinyal bahwa harus kita peduli masalah kemanusiaan itu sinyal dari Israel sebenarnya. Karena ketidakmampuan tentara Israel untuk melucuti Hamas dengan cepat, dan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh internal Palestina, jumlah korban juga sangat banyak sebenarnya, cuma tidak terpublis. Akhirnya Israel, Netanyahu mengirim sinyal ke Biden bahwa dunia internasional seakan-akan memberikan tekanan ke Israel, dan Israel nanti akan berhenti. Nah, sekarang ini yang memainkan peran kan Qatar ya. Qatar memediasi antara Hamas dan Barat ya, tentara Amerika yang merepresentasikan Israel, boleh dikatakan seperti itu. Nah, sinyal ini datang, sebenarnya ini ada drama kalau menurut saya. Jadi drama yang dimainkan oleh Netanyahu dan Biden. Jadi di media saat ini seakan-akan Biden dan Netanyahu itu nggak akur. Padahal sebenarnya ini drama yang dilakukan oleh dua pemimpin besar, Israel dan Amerika. Oke, sekarang ini kita nggak bisa, banyak sekali persoalan yang kita hadapi, persoalan internal. Tolong Amerika sampaikan ke dunia bahwa ya kita harus sekarang fokus pada persoalan kemanusiaan. Nah, saya kira itu yang. Tapi kenapa mereka tidak mengindahkan Dewan Keamanan PBB untuk meminta jeda kemanusiaan kalau memang fokus mereka kemanusiaan saat ini? Ya, itu dia. Kalau memang Biden ya, Amerika dan Netanyahu ini dari awal ingin fokus ke persoalan kemanusiaan, pasti dia mengindahkan semua suara-suara internasional, organisasi, lembaga-lembaga, pasti didengarkan. Tetapi saya kira yang paling utama yang dihadapi oleh Israel saat ini adalah persoalan kos perang. Kalau dalam media ditulis di Al Jazeera dan beberapa media lainnya, itu $55 juta kos yang harus, dan itu pinjaman.
pinjaman entah dari mana, kebanyakan dari Amerika Serikat pinjaman itu, sehingga Amerika juga merasa berat, sehingga sekarang ini narasinya dibalik bahwa ya di Palestina itu terlalu besar masalah kemanusiaan saat ini, sehingga ini sebenarnya arah tanda-tanda akan terjadi gencatan senjata. Baik. Saya kira itu. Saya ke Mas Nurholis. Mas Nurholis, bisa mungkin sebelum kita jeda nih, kita perbaharui dulu mungkin informasi terkini yang bisa Anda sampaikan kepada publik kita di tanah air begitu ya. Apa mungkin poin-poin yang Anda ketahui sambil kita juga mempersiapkan stasiun televisi Al Jazeera ya. Yang pertama bahwa korban yang jatuh dari pihak tentara Israel itu jauh lebih besar daripada yang diumumkan. Kesaksian dari penjaga kuburan militer Israel per kemarin itu menyebutkan bahwa dalam satu hari dia menguburkan 50 tentara Israel, dan itu berarti satu tentara per jam. Sehari 50 tentara Israel? Iya, dalam sehari. Dan ini jauh bertolak belakang dengan klaim yang diumumkan oleh tentara Israel bahwa tentaranya yang tewas selama perang Gaza ini nggak sampai 100 ya. Ya, jadi memang ada penyesatan informasi. Soal adanya 5 hari kesepakatan gencatan senjata ini sedang diupayakan oleh Qatar untuk negosiasi dengan antara Israel dan pihak pejuang Palestina. Namun sampai saat ini belum ada itikat baik kesepakatan. Oleh karena itu Qatar menggunakan istilah bata kariban. Hampir terwujud. Artinya ada beberapa kendala yang memang masih belum dicapai. Israel memang agak kesulitan karena sekarang ini ada puluhan ribu warganya yang demo dan menuntut agar segera dibebaskan itu para tahanan Israel yang ada di tangan. Apakah Israel juga masih bersikeras tidak ada gencatan senjata dan lain sebagainya kalau memang tahanan tidak dibebaskan? Ya, dia akan terpaksa. Dia tidak setuju sebenarnya. Karena itu akan menghalangi strategi dia untuk membumi hanguskan dan menguasai sepenuhnya Gaza. Dia akan terpaksa untuk nurut itu. Sesaat lagi kita akan memantau stasiun televisi Al Jazeera. Tetaplah bersama kami akan kembali.